Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama ada saya sendiri, Zulkarnain Putra Talapiu. Kemudian ada rekan saya Nur Fadilah Faraswati Mahajani dan Herlianti Putri Binoga. Untuk lebih menghargai waktu, saya langsung saja ke materi. Yang pertama yaitu apa itu kurikulum 2013. Kurikulum tahun 2013 merupakan tinjauan terhadap kurikulum sebelumnya yang tujuannya adalah untuk memperbaiki standar kompetensi dan kompetensi dasar yang tidak relevan bagi siswa. Perbaikan terhadap sistem pelatihan guru serta penggunaan alat dan teknologi dalam implementasi pembelajaran di sekolah. Permendikbud nomor 65 tahun 2013 menguraikan bahwa prinsip-prinsip pembelajaran yang digunakan pada kurikulum 2013 adalah bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas. Pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan ilmiah yang mengacu pada keterampilan aplikatif yang dapat menyeimbangkan antara keterampilan fisikal atau hard skill dan keterampilan mental atau soft skill. Yang akan kami bahas pada presentasi kali ini yaitu yang pertama ada aspek afektif atau aspek sikap, kemudian yang kedua ada aspek kognitif atau pengetahuan, dan yang terakhir ada aspek psikomotorik atau keterampilan. Terdiri atas sikap sosial dan sikap spiritual. Sikap sosial dapat dilihat dari cara bergaul peserta didik dengan teman sebayanya, bersikap pada guru dan orang yang lebih tua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bahan dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara afektif dengan lingkungan sosial dan alam. Selanjutnya ada sikap spiritual. Sikap spiritual dilihat dari kesehajaan masing-masing peserta didik yang ditemui di luar kelas maupun di dalam kelas. Untuk sikap spiritual, kompetensi yang ditetapkan berkaitan dengan aspek keagamaan. Aspek selanjutnya yang terdapat pada penilaian matematika dalam implementasi kurikulum 2013 yaitu aspek kognitif atau merupakan suatu kemampuan yang dimiliki setiap individu di mana kemampuan ini berkaitan dengan segala kegiatan mental. Pada aspek ini, guru memberikan penilaian berdasarkan tes tertulis dan tes lisan. Dalam kurikulum matematika, kompetensi inti pengetahuannya mulai dari memahami, menerapkan, menganalisis, serta mengevaluasi terkait pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Aspek penilaian matematika dalam implementasi kurikulum 2013 yang ketiga yaitu ada aspek psikomotorik, di mana dalam aspek ini guru menilai peserta didik dari hasil tugas proyek yang diberikan oleh guru. Dalam aspek keterampilan, kompetensi intinya adalah mengolah, menalar, menyaji, serta mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, serta bertindak secara afektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Pada penilaian matematika dalam implementasi kurikulum 2013, terdapat pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik atau pendekatan ilmiah merupakan sebuah model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, kemudian mengkomunikasikan. Tujuan dari pendekatan ini adalah antara lain untuk meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik serta membantu kemampuannya dalam menyelesaikan masalah secara sistematik. Selanjutnya kita ke bagian dalam langkah-langkah pendekatan saintifik. Untuk langkah yang pertama ada mengamati, di mana dalam langkah ini peserta didik menemukan fakta bahwa ada hubungan antara objek yang dianalisisnya dengan materi pembelajaran yang diberikan oleh guru. Untuk langkah yang kedua yaitu ada menanya. Dengan membaca sekilas uraian materi dan melakukan pengamatan berdasarkan sumber belajar lainnya, maka peserta didik selanjutnya dapat mengembangkan sejumlah pertanyaan sebagai langkah awal dari inti pembelajaran. Untuk langkah yang ketiga ada mengumpulkan data atau informasi. Dari hasil kegiatan menanya merupakan landasan untuk melakukan kegiatan pengumpulan data ini. Untuk melakukan kegiatan ini, guru perlu memberikan acuan kepada peserta didik tentang bagaimana cara melakukan pengumpulan data, baik itu melakukan observasi, wawancara, ataupun dokumentasi. Dalam langkah yang keempat yaitu mengkomunikasikan.
Untuk memulai langkah ini, guru perlu memberikan acuan kepada peserta didik tentang tata cara berdiskusi. Dalam langkah ini, peserta didik secara berkelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas dan ditanggapi oleh kelompok yang lain. Dalam langkah yang terakhir atau langkah yang kelima yaitu mencipta. Kegiatan mencipta untuk suatu mata pelajaran dapat berupa benda yang merupakan penerapan pengetahuan dari yang dipelajari oleh peserta didik. Misalnya berupa karya teknologi, prakarya, maupun karya seni rupa.